Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, masih melakukan dosa? Apa yang kita gunakan dalam pikiran kita, yang orang lain tidak tahu, sering sekali kita melakukan dosa dengan pikiran ini. Bapak Ibu Saudara yang tahu. Di sini saya tidak menghakimi siapapun, tapi mari saya mengajak, ayo kita mengkoreksi diri kita. Kalau kita mau masuk ke tempat yang dijanjikan, nah kita harus mulai dari sekarang. Mata kita, apa yang kita lihat? Sering sekali yang kita lihat hanya menyenangkan daging kita, memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, sehingga meleset dan meluncas. Meleset di sini memiliki makna tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Meleset di sini tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi setiap kita orang percaya, idealnya, seharusnya hidup kita sejalan dengan apa yang Bapa inginkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Berbicara dosa yang berasal dari kata hamartia, yang artinya menyimpang atau meleset, tidak tepat. Seperti ketika kita melihat sebuah anak panah, kalau dia meleset 1 mili saja, maka dia tidak tepat pada sasarannya. Begitu pula kalau kita menaiki sebuah pesawat perjalanan dari Jakarta, misalnya dari Jakarta menuju ke Surabaya. Lalu ke titik koordinatnya ketika sudah lepas landas dari Jakarta, ketika titik koordinatnya mungkin menyimpang 1 mili saja atau 1 senti saja dan dibiarkan terus, pada akhirnya tidak akan sampai ke tempat yang dituju karena dia akan terus menyimpang, tidak sesuai atau tidak tepat. Ada juga yang berkata bahwa itu berarti luncas atau meleset. Di dalam kehidupan kita, apalagi setiap orang percaya merasa sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, lalu merasa hidupnya aman-aman saja dan dia sembarangan berkata-kata, sembarangan bertindak, sembarangan berpikir, sembarangan mengambil keputusan, maka ini sebenarnya sebuah kemelesetan atau sebuah dosa. Berbicara dosa ya tidak muluk-muluk seperti yang kita pahami ya Bapak Ibu Saudara. Misalnya kita mencuri, itu dosa. Kita membunuh, itu dosa. Tidak. Berbicara dosa di sini kita akan masuk 1 step lebih dalam. Misalnya, pemahaman kita selama ini dosa itu kalau kita membunuh orang lain, kita melakukan dosa. Tetapi sadar tidak Bapak Ibu Saudara, ketika kita membenci orang lain, kita sudah membunuh orang itu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara mungkin masih melakukan hal seperti ini? Ayo kita mengkoreksi diri kita. Ketika kita sirik, iri sama orang lain, kita sudah membunuh. Apalagi ketika kita mengejar orang itu, berusaha menjatuhkan orang itu, berusaha menjelek-jelekan orang itu, kita sudah membunuh. Disinilah 1 step lebih dalam bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan baik, dengan benar. Mari Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita mau jujur masih terlalu banyak di dalam kehidupan kita melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai atau luncas. Tidak sesuai di sini maksudnya tidak sesuai dengan apa? Luncas atau meleset di sini meleset dari mana? Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dibayar lunas,
Kita punya target, kita punya tujuan yang wajib untuk kita capai, yang wajib untuk kita perjuangkan, yaitu supaya kita hidup sesuai dengan Yesus Kristus Tuhan, serupa dengan Dia. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, sering sekali kita masih merasa benar padahal kita melakukan kesalahan dan pelanggaran. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, masih melakukan dosa? Apa yang kita gunakan dalam pikiran kita, yang orang lain tidak tahu, sering sekali kita melakukan dosa dengan pikiran ini. Bapak Ibu Saudara yang tahu. Di sini saya tidak menghakimi siapapun, tapi mari saya mengajak, ayo kita mengkoreksi diri kita. Kalau kita mau masuk ke tempat yang dijanjikan, nah kita harus mulai dari sekarang. Mata kita, apa yang kita lihat? Sering sekali yang kita lihat hanya menyenangkan daging kita, memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, sehingga meleset dan meluncas. Meleset di sini memiliki makna tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Meleset di sini tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi setiap kita orang percaya, idealnya, seharusnya hidup kita sejalan dengan apa yang Bapa inginkan. Sesuai atau berjalan sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berjuang untuk hal itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus menjaganya. Menjaga supaya kita tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran, tidak melakukan dosa. Maka setiap detik hidup kita, kita harus berjaga-jaga senantiasa. Waspadalah. Firman Tuhan katakan jelas, waspadalah. Jangan sampai kita terjatuh karena iblis menyerupai singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam orang yang siap untuk dia terkam. Siapa itu? Kita semua, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai kita berbuat kesalahan hanya karena kita mau menyenangkan daging kita sendiri. Di sini kita harus belajar. Setiap detik jangan sampai kita ada sedikit saja pelanggaran yang kita lakukan. Kita harus bisa tepat bagaimana kita melakukan menjalani hidup ini yang sejalan, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini hal yang rasanya sulit, tidak mudah, tetapi saya yakin kita pasti bisa. Memang butuh perjuangan. Kita harus mulai dari hal-hal yang kecil, step by step. Maka pada akhirnya kita pasti bisa tidak berbuat dosa. Kita pasti bisa hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Untuk bisa konsisten, maka kita harus berjalan setiap saat selama 24 jam bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini kuncinya. Sering sekali kita gagal karena kita tidak berjalan selama 24 jam setiap saat bersama dengan Kristus. Makanya banyak kegagalan di antara kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa tidak lagi berbuat dosa. Kalau sampai kita masih melakukan itu, kita pasti menyesal. Kenapa? Bapak Ibu Saudara kan tidak tahu kapan kita akan mati. Kalau sekarang kita berbuat dosa, terus nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi kita mati, kira-kira bagaimana? Kalau kita sudah berbuat dosa, apakah kita nanti masuk surga? Nah, di sini makanya kita harus berjaga-jaga. Waspadalah dan berjaga-jagalah senantiasa. Mari, dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa menjaga hidup kita, jangan sampai berbuat kesalahan. Menjaga pikiran kita, supaya apa yang kita pikirkan biarlah sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Apa yang kita lihat, mari jangan hanya menyukakan dan menyenangkan daging kita saja. Tetapi apa yang kita lihat, belajarlah supaya Tuhan pun menikmati apa yang kita lihat. Apa yang kita perkatakan, kita percakapkan, ayo belajar. Jangan sampai salah. Yang masih banyak dilakukan kesalahan dalam hal ini dalam mulut. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar bagaimana bisa bercakap-cakap yang dinikmati oleh Tuhan. Setiap perkataan kita, ekspresi wajah kita, ekspresi hati kita, ini semua bisa dinikmati oleh Bapa kita di surga. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kita punya tanggung jawab, kita punya perlombaan bagaimana bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, yang sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus berhenti memaksa untuk tidak melakukan pelanggaran, sekecil apapun juga, karena kita tidak tahu kapan waktu kita habis di dunia ini, kapan kita akan segera kembali pulang. Mari, Bapak Ibu Saudara, ayolah, tanamkan di dalam pikiran kita kalau nanti malam kita mati, maka kita akan mempersiapkan hidup kita saat ini yang sebaik-baiknya. Dan tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran, supaya hati kita, hidup kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lagi berbuat dosa. Sekecil apapun juga, kita harus menjaganya, agar kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sehingga ketika kita kembali pulang, maka kita pun kedapatan berkenan. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita memberkati orang lain dengan hal yang mudah kok. Kita bagikan konten video ini, kita share di grup-grup media sosial kita supaya banyak orang pun diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berjuang, berupaya untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan pelanggaran serta dosa. Tuhan memberkati. Salam transformasi.